di mana Rasulullah SAW telah menyampaikan, ma min maklumin yuklamu fi sabilillah illa ja'a yaumal qiyamati wa kalmuhu yadmi al-launu launu damin warrihu rihu miskin. Hadis muttafaqun alaih. Kata Nabi, tiada suatu luka yang menimpa suatu berjuang pada jalan Allah, melainkan nanti pada hari kiamat maka akan datang dalam keadaan luka yang merah berdarah, warna merah, warnanya warna merah, tapi baunya adalah minyak kasturi. Hadis ini riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Kata Nabi, asy-syuhada'u khamsatun. Kata Nabi, orang-orang yang mati syahid diakui kesyahidannya oleh Allah itu adalah 5. Satu riwayat adalah sab'atun, 7. Pertama adalah al-mat'un, yaitu orang yang meninggalnya karena kena wabah, karena taun, atau kemarin kena apa? Corona. Itu juga syahidnya syahid akhirat, ya. Fasilitasnya beda. Karena syahid itu ada 3, ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat, ada syahid dunia saja. Syahid dunia akhirat orang yang meninggal dalam peperangan. Makanya fasilitasnya orang yang mati syahid itu beda, nggak kayak fasilitasnya orang-orang yang meninggal biasa. Satu diantaranya kata Nabi, fala yu'adzaba fi qabrihi. Orang yang mati syahid itu tidak akan diazab di alam kuburnya, kering jasadnya, nggak akan tersentuh cacing-cacing tanah. Maka termasuk kemarin banyak kejadian bulan Agustus yang lalu, bulan Agustus tahun ini, dalam rangka perluasan proyek, ya, proyek pabrik kimia, tanggal 25 Agustus yang lalu, itu menggali 316 kuburan itu dipindahkan. 316 kuburan harus dipindahkan. Apa yang terjadi? Telah dibongkar semua, ada 152 kuburan yang jasadnya masih utuh. 152, banyak Pak. Yaitu di Kecamatan Siwan, Cilegon, ya. Maka diantaranya mereka yang diwawancari, yang dikenali, mereka adalah orang-orang yang termasuk orang yang rajin ke masjid, istiqomah ke masjidnya. Insya Allah jasadnya masih utuh kalau meninggal. Kemudian Bapak semua ini kalau meninggal jasadnya utuh semua. Kalau nggak percaya silakan mati dulu, ntar kita gali dah ntar. Ya. Ini adalah hadis Nabi. Ya. Termasuk di Bogor itu juga ya ada 30 berapa itu kuburan yang untuk perluasan atau pembangunan lingkar Bogor itu bongkar kuburan, udah masuk Indosiar, udah masuk televisi. Itu juga mereka-mereka yang selamat, yang jasadnya masih utuh itu rata-rata mereka yang istiqomah rajin ke masjid, ya. Udah masa tua bapak ini mau nyari apa lagi, udah rajin ke masjid aja, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ada kajian ikutin siapapun ustadznya, nanti buktikan janji Allah dan Rasulullah. Orang yang mati syahid berikutnya adalah yuzawwaju bisnataini wa sab'ina minal huril in, kata Nabi. Orang yang mati syahid itu kalau meninggal sudah ditungguin 72 bidadari. Buka dalam Hayatus Sahabah itu terkenal bagaimana ada seorang sahabat namanya Handolah bin Amir tatkala nikah sama wanita bernama Jamilah binti Abdullah, itu baru pengantin baru, ya. Kemudian malam pertama tahu-tahu dia lagi menikmati itu teriak di luar ada jihad, langsung ditinggalin ke istrinya, ya. Lagi hubungan badan. Coba kalau sekarang umatnya Nabi pas lagi hubungan badan jihad, apa kira-kira orang sekarang? Tanggung, gangguin orang aja. Sahabat ditinggalin kenikmatan dunia. Pas gitulah langsung ngejar di medan peperangan, di perang Uhud itu. Termasuk saat itulah bisa menjatuhkan yaitu Abu Sufyan, pimpinannya orang kafir yang saat itu belum masuk Islam. Akhirnya sudah mau terbunuh itu Abu Sufyan orang kafir sama Handolah,
Abu Sufyan teriak-teriak, tolong, tolong. Langsung orang-orang kafir ngerubutin komandannya. Akhirnya Handalah terbunuh dengan berapa luka. Para sahabat sedih semua melihat Handalah pengantin baru ini meninggal. Lapor kepada Rasulullah, ya Rasul, pengantin baru kita Handalah bin Amir meninggal syahid ya Rasul. Rasulullah dikasih tahu malah tersenyum. Para sahabat tersinggung. Ya Rasul, pengantin kita meninggal syahid ya Rasul, kok malah tersenyum, kenapa ya Rasul? Apa kata Nabi? Inni aromala tarawna. Aku melihat apa yang kalian gak melihat. Dia mau menikmati istri di dunianya, tapi sudah ditunggu para bidadari untuk dinikmati Handalah. Bagaimana aku gak tersenyum? Tuh diantaranya. Bahwa berikutnya ini dari kitab Riyadhus Shalihin, bahwa orang yang mati syahid itu dalam peperangan darahnya itu masih segar, warnanya warna merah, tapi baunya harum kayak minyak kasturi. Ini di halaman 147, di mana Rasulullah SAW telah menyampaikan, ma min maklumin yuklamu fi sabilillah illa ja'a yaumal qiyamati wa kalmuhu yadmi al-launu launu damin warihu rihu miskin. Hadis muttafaqun alaih. Kata Nabi, tiada suatu luka yang menimpa suatu berjuang pada jalan Allah, melainkan nanti pada hari kiamat maka akan datang dalam keadaan luka yang merah berdarah, warna merah, warnanya warna merah, tapi baunya adalah minyak kasturi. Maka itu terjadi dalam syuhada Uhud di Madinah, ya, termasuk saat itulah terjadi bandang banjir nggak karu-karuan, sampai terkelupas itu kuburan di syuhada Uhud 70 itu sampai terbuka, termasuk pamannya Nabi Sayyidina Hamzah itu masih kelihatan darahnya segar. Makanya apa yang disampaikan Allah itu pasti benar. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ini diantaranya dalam surat Ali Imran 169 100 sampai 171. Jangan kau kira orang yang terbunuh dalam sabilillah dia adalah mati, enggak, dia masih hidup insyaallah, dikasih rezeki. Makanya hadis Nabi berikutnya dalam 152 halamannya, bahwa tidak ada manusia yang sudah masuk surga kepengen balik ke dunia lagi kecuali hanya orang yang mati syahid, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Orang sudah di surga, sudah ujungnya, sudah puncaknya segala kenikmatan, kepengen orang mati syahid itu kepengen balik ke dunia, kata Nabi. Ini hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, ya. Ma ahadun yadkhulul jannata, enggak ada seorang pun yang masuk surga, yuhibbu an yarji'a ila dunya, kepengen senang balik ke dunia lagi, walahu ma'alal ardi min syai'in illa syahid, kecuali orang yang mati syahid, ya. Kenapa? Ia tamanna an yarji'a ila dunya fayuqtala asyra marratin, dia kepengen balik ke dunia lagi, kepengen terbunuh 10 kali lipat lagi. Kenapa seperti itu? Dia melihat 5 yaro, disebabkan apa yang ia lihat anugerah dari Allah, minal karomah, min fadli syahada, anugerahnya orang yang meninggal dari syahid itu dari Allah, masya Allah, luar biasa, ya. Makanya dia kepengen balik ke dunia lagi, terbunuh lagi dalam peperangan mati syahid. Di hadis ini juga dilanjutkan, orang yang mati syahid itu sebelum terbunuh nyawanya mati itu sudah dicabut duluan, dia nggak merasakan sakit, hanya seperti orang dicubit, ya. Termasuk Masitoh yang tukang nyisirin keluarganya Fir'aun, itu semua keluarganya diceburkan air mendidih satu persatu, suaminya, anaknya satu persatu. Dia bolak-balik itu bukannya kesakitan, sebelum dia meninggal itu sudah dicabut duluan, sebelum kena diadab itu sudah dicabut duluan. Adapun dia mendidihnya itu karena bolak-baliknya badan karena mendidihnya air ataupun timah itu. Maka orang yang mati syahid itu masya Allah luar biasa. Kedua adalah wal mabtun, orang yang mati meninggalnya karena sakit perut, termasuk orang yang melahirkan seorang wanita. Itu sudah terbukti bukan hoak, di mana tetangga saya 2 rumah dari saya di kampung itu meninggal dunia, Mbak Zaroroh namanya, waktu melahirkan. Terus sudah dikubur puluhan tahun,
belum lama itu kuburan harus dibongkar semua karena digerus oleh akali di bawahnya. Apa yang terjadi setelah membongkar jenazahnya, kuburannya Mbak Zarora ini? Jasadnya masih utuh, cacing-cacing tanah nggak menyentuh sedikit pun. Ya. Maka jaminan orang yang mati syahid itu benar-benar nikmat. Ya. Meninggalnya orang-orang yang mati syahid itu lebih nikmat ketimbang hidupnya di dunia. Ketiga adalah wal gharik, orang yang mati syahid adalah orang yang meninggalnya karena tenggelam. Pesawat Sriwijaya 182 kalau nggak salah, sampai kecepatannya nggak sampai 1 menit itu pilotnya nggak sempet ngasih kode apapun, langsung nyebur di puluhan seribu, semuanya mati. Tenggelam orang muslim meninggal dijamin mati syahid. Tapi kalau tenggelamnya dia karena nyolong motor, kejar-kejar sama rakyat ini, masyarakat, ada jembatan langsung cebur, dia nggak bisa ngerenang, mati. Bukan mati syahid, ya, mati sangit, itu konyol itu orang ya, karena lagi nyolong ya. Maka berikutnya adalah wal harik syahidun, kata Nabi, orang yang meninggalnya karena terbakar. Pas kebakaran terkunci semua, nggak bisa keluar, akhirnya meninggal dunia, matinya mati syahid. Tapi kalau terbakarnya karena jarah, tahun 98 itu ada orang bawa kulkas 3 pintu digotong sendiri, kuat itu ya Allah. Kalau lagi kemudian kebakaran di situ dia mati gosong, bukan mati syahid tapi mati sangit dia ya, karena dalam keadaan maksiat. Orang susah bukannya malah dibantu ya, ada kebakaran seringkali dikeluarkan, itu setelah dikeluarkan apa? Hilang malah. La ilaha illallah, itu banyak kejadian ya, naudzubillah dah, jangan sampai pokoknya ya. Itu sudah di mana-mana ada kebakaran, kalau nggak ada yang nungguin dikeluarkan, diambil sama orang, teganya itu ya. Kemudian berikutnya orang yang mati syahid wa sahibul hadmi, yaitu orang yang meninggalnya, kata Nabi, karena kena gempa. Jadi di Cianjur ini semua meninggal, yang baik semua kena, yang nggak baik, yang nggak sholat, yang murtad semua kena, yang ibadah juga kena. Tapi nanti akan pisah tatkala dia sudah meninggal. Makanya Allah sudah berjanji, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah suatu malapetaka yang menimpa tidak hanya orang yang salah, yang dolim saja, yang nggak salah pun akan kena. Kalau sudah banjir, biarpun ustadz, biarpun dia ahli ibadah, kebanjiran semua dah ya. Maka ini adalah takutlah kamu malapetaka yang tidak hanya menimpa yang salah saja ya. Oleh sebab itu, apa sikap kita kalau mereka udahlah insyaallah meninggalnya meninggal syahid, Allah ampun, semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya ya. Semoga Allah terima segala amal ibadahnya, semoga Allah selamatkan dari siksa kubur dan Allah masukkan di surganya Allah ya. Mereka jelas insyaallah meninggalnya akan lebih nikmat ketimbang masa hidupnya. Lah, apa kalau sudah musibah silih berganti, nasihat Nabi apa yang harus kita lakukan? Pertama, nasihat Nabi adalah banyak-banyaklah bertaubat. Sebab Allah berfirman dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 31, ya ayyuhan nasu tubu ilallah. Ya, ini maaf kalau di Al-Qur'annya wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kata Allah, taubatlah kalian semua. Udah, mau yang benar yang enggak benar, jabatnya dari tingkat pusat sampai tingkat bawah, ayo sama-sama taubat massal ya. Jangan hanya fenomena alam melulu. Kalau kepengen la'allakum tuflihun, kalau kepengen kalian beruntung, selamat ya. Hadis riwayat Imam Muslim, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruh, dan minta ampunlah kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin. Aku, kata Nabi, seharinya itu taubatnya 100 kali. Makanya bacaan taubat Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 2 halaman 377 dari sahabat Ibnu Umar, kunna na'uddu li Rasulillah fil majlisil wahidi mi'ata marratin rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kami para sahabat itu ngitungin bacaan taubatnya Nabi ya. Dalam satu majelis, satu dudukan itu 100 kali.
Jadi bukan dikredit. Bukan habis subuh 20, habis duhur 20, asar 20, maghrib 20, habis ini kredit namanya. Majelis itu dalam satu majelis satu tempat. Enggak sampai 15 menit. Orang sudah saya lakukan ya. Paling sampai 10 menit. Lama nonton Piala Dunia ya, daripada baca tobat ya Rasulullah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Terutama Rasulullah kalau baca ini banyak sering kalinya itu habis sholat duha ya. Ini tobatnya Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, terimalah tobatku. Sungguhnya Engkau adalah Maha penerima tobat, Maha kasih sayang. Ini diamalkan. Ayo kita baca biar kita jadi saksi di mulut kita di hadapan Allah malam hari ini telah membaca bacaan tobatnya Rasulullah. Rabbighfirli. Nah, yang baca cuma 2 orang, yang lainnya nggak punya dosa kali ya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu baca 100 kali. Itu Rasulullah nggak punya dosa itu 100 kali. Mestinya kita ya jangan 100 kali, memang kamu nggak punya dosa ya. Kalau Rasulullah nggak punya dosa 100 kali, kita banyak dosanya ya lebihin nggak apa-apa ya. Nggak harus 100 lebih nggak apa-apa ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ini perbanyak, yaitu sholat taubat. Tuh, sholat taubat. Abu Bakar Siddiq itu orangnya pendiam, jarang meriwayatkan hadis Nabi. Silakan di kitab Riyadhus Shalihin, jarang diriwayatkan Abu Bakar Siddiq. Tapi kalau kaitan sholat taubat, ini yang meriwayatkan tuh Abu Bakar Siddiq. Ya, hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Baihaqi. Rasulullah itu kalau sholat taubat, kata Abu Bakar Siddiq, terdiri dua rakaat. Rakaat yang pertama setelah baca Fatihah, itu yang dibaca ayatnya adalah Ali Imran 135 136. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannah, dan seterusnya. Rakaat yang keduanya adalah setelah baca Al-Fatihah, Rasulullah itu membaca satu ayat, yaitu ayat 110 surat An-Nisa. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Barang siapa yang berbuat dosa, mendolimi dirinya, minta ampun sama Allah, akan kau dapatkan Allah akan mengampuni, Maha Pengampun Allah ya. Ini dibaca. Cuman masalahnya dari dulu ada pertanyaan, Ustadz, boleh nggak sholat tobat tapi yang dibaca nggak ayat itu, kulhu sama inna, kuliah sama kulhu. Nah ini pertanyaannya dari dulu, boleh nggak sholat tobat ayat yang dibaca surat lain? Ustadz jawabannya gimana? Boleh apa enggak? Ya boleh, bertanya orang nggak sholat juga boleh, hukumnya nggak sholat sunnah. Tapi kamu nggak ada peningkatan dari dulu sampai tua. Yang dibaca kuliah sama kulhu, hanya kulhu sama inna a'toina, muter aja itu aja. Nah coba sekarang apalkan 3 ayat. 3 ayat lebih lama kita ngapalin lagu-lagu. Berapa lembar itu lapal tuh kalau lagu-lagu. Giliran ayat aja nggak mau ngapalin masalahnya. Tinggal HP, tinggal buka aja, sudah ada semuanya. Ya Allah. Ini kalau kepengen tobatmu itu cepat connect, akan segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan itu ya. Kita hijrah tobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobatnya yang jarang ke masjid, ayo ke masjid. Yang jarang baca Quran, hanya main HP melulu seharian, baca Quran. Yang jarang sedekah karena pelit, mentitil, bakhil, ayo tobat, kita dermawan, harta bendamu enggak akan dibawa mati ya. Demikian juga yang jarang kita tahajud, ayo kita tobat, rajin tahajud. Yang sombong ya, yang ingkar kepada Allah, ayo tobat. Insyaallah kalau kita tobat, mudah-mudahan negeri kita ini akan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kedua, apa yang dilakukan kalau sudah banyak musibah menimpa? Maka perbanyak baca istighfar.
Sebab Rasulullah SAW di samping Allah berfirman, pertama Allah sudah berjanji dalam surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak bakal mengadab mereka selama mereka itu rajin baca istighfar. Jadi kalau dikembangkan di rumah kita enggak akan ditimpakan malapetaka yang dahsyat selama penghuni rumah itu adalah rajin baca istighfar. Makanya kita jangan galak sama istri kita, karena seringkali istri itu ibadahnya lebih rajin daripada suaminya, tahajudnya, istighfarnya, ngajinya. Maka itu sebagai tumbal turunnya musibah gara-gara istrimu. Kamu jangan galak sama istrimu, kualat sama istrimu, baru tahu ntar ya. Maka inilah perbanyak baca istighfar, terutama dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 2 halaman 378. Kalau baca istighfarnya itu astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dosa-dosa yang besar pun akan Allah ampuni, ya, tidak hanya dosa kecil. Karena Nabi mengatakan, mangkola, siapa yang mengatakan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufirat dunubuhu, akan Allah ampuni semua dosa-dosanya. Wa in kana qad farra minaz zahfi, meskipun dosa itu lari dari peperangan. Kita tahu bahwa lari peperangan itu termasuk dosa besar. Maka kalau ini dosa besar diampuni, berarti dosa-dosa yang lain, barangkali pernah berzina, pernah mabuk, pernah main dukun, pernah judi, ya, dan lain-lain, maka perbanyaklah baca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terutama hadis berikutnya, kalau mau baca sayyidul istighfar, jangan sampai ngaku umat Islam nggak hafal sayyidul istighfar. Sebab kata Rasulullah, orang yang mengucapkan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya, kok dia diucapkan habis subuh, ya, di siang hari ini, fahuwa min ahlil jannah. Kalau sampai sebelum maghrib kok dia meninggal, dijamin calon penghuni surga. Kalau dia membacanya habis maghrib, maka sebelum subuh dia meninggal malam hari, maka dia akan dijamin masuk surga. Kalau bacanya habis subuh, ya, dari kalau bacanya habis subuh sebelum maghrib, dia meninggal di siang hari atau sore, fahuwa min ahlil jannah. Saya tanya Bapak Ibu, nanti meninggalnya siang atau malam? Ya. Nggak ada yang tahu kan? Kalau nggak ada yang tahu, makanya habis maghrib baca sekali. Siapa tahu jaga-jaga kalau kita meninggal malam hari. Fahuwa min ahlil jannah. Kalau kita habis sholat maghrib baca sekali. Maka kalau suatu saat, ya, kalau habis maghrib, sebelum habis maghrib kita baca sebelum subuh meninggal fahuwa min ahlil jannah. Jadi kalau dia bacanya habis maghrib sebelum subuh, tengah malam kok meninggal, fahuwa min al jannah.